Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang kebijakan pendidikan karakter di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aunora Sukma Herunisa, NPM 229, dan teman saya Wahyu Munaini, NPM 239, dan satu lagi teman saya Galang Arya Pramudia, NPM 219. Yang pertama, kita akan membahas pendidikan karakter yang akan dijelaskan oleh Mbak Wahyu Munaini. Kepada Mbak Wahyu Munaini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Aunora Sukma. Baik, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan karakter. Secara umum, pendidikan merupakan sebuah fenomena antropologis yang usianya hampir setua dengan sejarah manusia itu sendiri. Dan selanjutnya istilah karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir. Dan pendidikan karakter, sehingga pendidikan karakter adalah suatu usaha yang menyeluruh agar orang-orang memahami, peduli, berperilaku sesuai nilai-nilai etika dasar. Dengan demikian, objek dari pendidikan karakter adalah nilai-nilai. Nilai-nilai ini dapat melalui proses internalisasi dari apa yang diketahui yang membutuhkan waktu sehingga terbentuklah pekerti yang baik sesuai dengan nilai yang ditanamkan. Nah, sedangkan pendidikan karakter merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat. Nah, selain itu juga pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan oleh guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Guru membantu membentuk karakter peserta didik. Nah, hal ini mencakup keteladanan, perilaku guru, cara guru berbicara atau menyampaikan materi, guru bertoleransi dan kegiatan berbagai hal lainnya yang terkait. Next. Selanjutnya yaitu terdapat tujuan dan fungsi pendidikan karakter. Nah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional 2010 ayat 7 menjelaskan tujuan pendidikan karakter, budaya dan karakter bangsa adalah yang pertama yaitu mengembangkan potensi, yaitu ketika peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Untuk yang kedua yaitu mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. Ini sesuai dengan nilai-nilai universal dan tradisional budaya bangsa yang religius. Untuk yang ketiga yaitu menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Yang kelima yaitu mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar. Untuk selanjutnya yaitu fungsi dari pendidikan karakter. Yang pertama yaitu menjadi pribadi berperilaku baik yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Untuk yang kedua yaitu pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermanfaat. Untuk yang ketiga yaitu menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya karakter bangsa yang bermartabat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, dan bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pancasila.
Kemudian fungsi pendidikan karakter adalah mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Kemudian memperkuat dan mengembangkan perilaku bangsa yang multikultural dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai pembentukan karakter. Dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, teridentifikasi ada 18 nilai pendidikan karakter, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, religius. Religius merupakan sifat dan perilaku yang patuh dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang ketiga, toleransi. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Yang keempat, disiplin. Disiplin merupakan tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Yang kelima, kerja keras. Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, kreatif. Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki. Yang ketujuh, mandiri. Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dan menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedelapan, demokrasi. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Yang kesembilan, rasa ingin tahu. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar. Selanjutnya yang ke-10, semangat kebangsaan. Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Yang ke-11, cinta tanah air. Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Yang ke-12 yaitu menghargai prestasi, yaitu sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Yang ke-13, bersahabat dan komunikatif. Tindakan yang memperhatikan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain. Yang ke-14, cinta damai, yaitu sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Yang ke-15, gemar membaca. Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijakan bagi dirinya. Yang ke-16 yaitu peduli lingkungan, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Kemudian yang ke-17 yaitu peduli sosial, merupakan sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Yang terakhir adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sikap ini kita sebut sebagai sikap tanggung jawab. Yang selanjutnya, meskipun telah terdapat 18 nilai pembentuk karakter bangsa, namun satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya. Dalam implementasinya, jumlah dan jenis karakter yang dipilih tentu akan dapat berbeda antara satu daerah atau sekolah yang satu dengan yang lain. Hal itu tergantung pada kepentingan dan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Nah, penilaian pendidikan karakter.
Penilaian pendidikan karakter pada hakikatnya adalah evaluasi atau proses pembelajaran secara terus-menerus dari individu untuk menghayati peran dan kebebasannya bersama dengan orang lain dalam sebuah lingkungan sekolah demi pertumbuhan integritas moralnya sebagai manusia. Penilaian pendidikan karakter berkaitan erat dengan adanya unsur pemahaman, motivasi, kehendak, dan praksis dari individu. Pendidikan karakter menjadi semakin bertumbuh ketika motivasi dalam diri individu menjadi pendorong semangat bagi perilaku moralnya dalam kebersamaan dengan orang lain. Dari hakikat inilah dapat kita ambil kesimpulan tentang tujuan penilaian pendidikan karakter. Nah, dalam Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional, untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter satuan pendidikan dilakukan melalui berbagai program penilaian dengan membandingkan kondisi awal dengan pencapaian dalam waktu tertentu. Nah, kriteria dan objek yang dibahas hanya berkaitan dengan hal-hal yang bisa secara objektif dipakai sebagai pedoman penilaian pendidikan karakter di sekolah. Dari data-data dan fakta-fakta kita dapat melihat sejauh mana siswa dan individu di dalam sekolah itu telah melaksanakan pendidikan karakter. Nah, untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan pendidikan karakter, suatu pendidikan dilakukan melalui berbagai program penilaian, yaitu dengan membandingkan kondisi awal dengan pencapaian dalam waktu tertentu. Penilaian keberhasilan tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, menetapkan indikator dari nilai-nilai yang ditetapkan atau disepakati. Yang kedua, menyusun berbagai instrumen penilaian. Yang ketiga, melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator. Yang keempat, melakukan analisis dan evaluasi. Yang kelima, melakukan tindak lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Galang. Kepada Mas Galang, saya persilahkan. Implementasi pendidikan karakter. Upaya dalam mengatasi kemerosotan karakter yang ada di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai pendidikan karakter yang diintegrasikan kepada setiap mata pelajaran. Selanjutnya, pendidikan karakter tidak diposisikan sebagai mata pelajaran tersendiri dikarenakan supaya tidak membebani guru dan siswa. Implementasi pendidikan karakter yang akan diterapkan di sekolah-sekolah sudah terkandung dalam kurikulum. Namun selama ini tidak dapat dikedepankan dan diajarkan secara tersurat. Selanjutnya, upaya perbaikan yang belum membuahkan hasil yang signifikan. Apalagi kalau dikaitkan dengan arah tujuan pendidikan nasional untuk membentuk karakter individu dan masyarakat serta bangsa Indonesia yang bermartabat, masih menghadapi kendala yang begitu kompleks dalam implementasi kebijakan pendidikan karakter yang dilakukan oleh pemerintah belum terlaksana secara optimal karena beberapa faktor, diantaranya adalah selanjutnya satu, pada tataran pemerintah baru sebatas membuat peraturan, namun belum sampai pada upaya optimal dalam menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak. Yang kedua, teladan para birokrasi atau elit politik terasa kurang. Nilai-nilai moral yang mereka pertunjukkan di depan mata anak-anak bangsa sedemikian riskan dan vulgar diketahui oleh para anak tersebut. Kondisi ini menjadi titik lemah yang cukup fatal bagi usaha para pendidik baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, kurikulum di sekolah mengenai diintegrasikannya materi pendidikan karakter atau budi pekerti ke dalam setiap mata pelajaran juga cukup sulit.
Ini terjadi karena tidak semua guru dapat mengaplikasikan model integrated learning ke dalam mata pelajaran yang sedang diajarkan. Nomor 4, peran masyarakat masih sangat kurang, bahkan tidak ada usaha sama sekali untuk turut menanggulangi kemerosotan budi pekerti anak, terutama dalam bentuk kontrol. Yang kelima, krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia juga memberikan dampak yang cukup signifikan dalam tuntutan ekonomi keluarga, sehingga para orang tua walaupun mengerti tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti pada anak, kurang dapat menerapkan dengan baik. Oke, selanjutnya. Oke, yang selanjutnya kesimpulan dari presentasi kita pada hari ini yaitu pendidikan karakter dapat diartikan sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya sendiri. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Tujuan pendidikan karakter tersebut adalah menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan, serta mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan bersahabat. Kementerian Pendidikan Nasional telah menyusun desain induk pendidikan karakter sebagai kerangka paradigmatik implementasi pembangunan karakter bangsa melalui sistem pendidikan. Implementasi pendidikan karakter di Indonesia itu dilaksanakan secara menyeluruh yang menyeliputi konteks makro dan mikro. Konteks makro dalam hal ini bersifat nasional yang meliputi konsep perencanaan dan implementasi yang melibatkan seluruh komponen dan pemangku kepentingan secara nasional. Secara makro, pengembangan karakter dapat dibagi menjadi 3 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Nah, upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pendidikan belum membuahkan hasil yang signifikan karena implementasi kebijakan pendidikan karakter yang dilakukan oleh pemerintah belum terlaksana secara optimal. Terlebih, kita sekarang lagi di posisi pandemi COVID-19. Nah, namun demikian, dengan adanya kebijakan mengenai pendidikan karakter ini, para guru dapat mengimplementasikannya dengan cara mengintegrasikan pendidikan karakter ke dalam semua mata pelajaran serta guru dan pihak yang terkait lainnya, memberikan teladan dan yang mencerminkan pendidikan karakter. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.